Nah, pasti di sini ada yang bertanya, Mas Irfan, kenapa kok di PTBS ini keuntungannya besar? Kenapa kok bisa dibilang keuntungannya ini banyak, bonusnya banyak? Nah, karena di bisnis PTBS ini sistemnya berbeda dengan penjualan konvensional, teman-teman. Contoh misalkan di perusahaan konvensional nih, biasanya ibu-ibu ketika misalkan mau nyuci suka beli deterjen, betul ya? Ibu-ibu misalkan beli deterjen. Nah, untuk belinya itu kira-kira beli ke warung eceran atau beli langsung ke pabriknya? Coba tulis di kolom komentar. Ibu-ibu nih, biasanya kalau misalkan beli rinso, beli deterjen, itu belinya ke pabrik atau ke warung? Ke warung. Warung eceran. Nah, kenapa kayak gitu? Karena di bisnis konvensional itu ada yang namanya untuk sistem pemasarannya itu ada yang namanya jalur distribusi. Contoh misalkan tadi produk deterjen ya, katakanlah Rinso ya, kayak gitu. Itu ketika perusahaan mau memasarkan produknya itu melalui jalur distribusi, mulai dari pabrik, kemudian masuk ke distributor, masuk ke grosir, dari grosir masuk ke pengecer, dari pengecer baru masuk ke konsumen. Seperti itu. Nah, kemudian misalkan perusahaan tersebut, perusahaan deterjen, mau supaya si Rinsonya ini dikenal sama masyarakat. Nah, pasti butuh yang namanya media promosi, supaya masyarakat ini tahu sama produknya. Seperti misalkan media promosinya di TV, di baliho, kemudian misalkan untuk deterjen nih, di iklannya itu misalkan sama Raffi Ahmad. Nah, itu per 30 detik aja itu sekali endorse ya, itu ratusan juta teman-teman. Kemudian media iklan lainnya kayak gitu. Nah, di PTBS gimana? Nah, kalau di PTBS untuk sistem pemasarannya ini yang pertama tidak melalui jalur distribusi. Jadi dari perusahaan ya masuk kepada mitra, dari mitra langsung masuk ke konsumen kayak gitu. Jadi keuntungan dari contoh misalkan kayak gini. Tadi perusahaan deterjen nih mau memasarkan produknya melalui jalur distribusi, kira-kira itu butuh biaya gak? Biaya apa sih namanya, biaya akomodasi pasti butuh biaya puluhan juta bahkan sampai ratusan juta kayak gitu. Nah, kemudian di PTBS ini tidak melalui media promosi, makanya jangan heran Bapak Ibu, misalkan tadi lihat produk-produk PTBS, produk-produknya itu asing karena tidak diiklankan di TV kayak gitu. Nah, di PTBS ini kita sendiri, mitra-mitra sendiri yang mempromosikan produknya, mitra-mitra sendiri yang jadi artis iklannya kayak gitu. Nah, untuk pembagian profit ya, pembagian keuntungan, kalau misalkan di perusahaan konvensional, contoh misalkan tadi perusahaan Rinso nih, perusahaan deterjen, misalkan perusahaan itu dapat keuntungan 100%. Nah, 40%-nya itu untuk perusahaan, nah 60%-nya untuk biaya jalur distribusi dan untuk biaya iklan. Nah, sekarang tahu wajar ya, kenapa kok apa sih namanya artis-artis ini bisa dibilang kaya raya? Itu karena mereka jadi artis iklan, di endorse sama perusahaan. Nah, kalau di PTBS ini 40%-nya untuk perusahaan, 60%-nya dibagikan kepada kita. Jadi ya uang dari yang tadinya diberikan untuk jalur distribusi, untuk biaya iklan itu diberikan kepada kita karena kita yang mendistribusikan produknya, kita yang menjadi artis iklannya, kita yang mempromosikan produknya. Kayak gitu. Yang jadi pertanyaan, sebetulnya PTBS ini bisa memasarkan produknya dengan cara konvensional. Seperti tadi ada LPN kolagen, ada kopi buat stamina pria dewasa ya, ada produk pertanian dan lain sebagainya. Banyak banget produk-produknya. Sebetulnya PTBS ini bisa memasarkan produknya dengan cara konvensional. Kayak gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, mending PTBS pasarin produknya secara konvensional, terus dari keuntungan 60%-nya diberikan kepada biaya distribusi dan biaya artis, apa namanya, buat artis yang emang udah kaya, atau diberikan kepada masyarakat yang lagi butuh peluang usaha. Coba, mending mana nih? Menurut Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Mending PTBS bisa dibilang masarin produknya dengan cara konvensional atau seperti ini? Keuntungan yang 60% mending dipakai buat jalur distribusi sama bayar artis yang emang udah kaya atau dibagikan kepada masyarakat yang emang butuh peluang usaha dikasih sama kita. Nah, maka dari itu dibuatlah perusahaan seperti ini yang bergeraknya itu di bidang direct selling atau penjualan langsung. Kayak gitu. Siap fokus teman-teman ya. Siap fokus. Pokoknya jangan berkedip, jangan ngelamun. Kalau misalkan teman-teman ngelamun, teman-teman pikirannya kemana-mana, jangan sampai kayak gini.
Teman-teman di sini badannya ya, badannya matanya lagi ngelihat layar, lagi ngelihat saya di Zoom, tapi pikirnya lagi mikirin hutang. Ada yang kayak gitu. Pikirannya aduh buat besok misalkan buat di SPP anak gimana ini. Jangan sampai seperti itu. Jadi hati dan pikiran siap fokus untuk belajar di forum Zoom pada malam hari ini. Kayak gitu. Pokoknya kalau misalkan Bapak Ibu ngelamun, nah yang mau saya sampaikan ini potensi bonus rezekinya itu sampai 3,67 miliar. Kalau misalkan ngelamun, nah nanti nolnya berkurang. Jadi 3.670.000. Kalau misalkan ngelamun, makanya siap fokus ya. Kayak gitu. Nah ini perbedaan ya alasan kenapa bonus di bisnis PTBS ini besar-besar dan juga banyak.